Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda dan teman-teman semua. Temenin aku untuk masak-masak untuk hari raya Idul Adha ya. Ini pertama-tama aku mau bikin ketan serundeng, karena aku itu punya beras ketan dikasih ibu aku pas kemarin pulang, dan ini aku mau nyobain bikin ketan serundeng ya teman-teman. Ini aku ada beras ketannya itu 500 gram, ada parutan kelapa dan juga bumbu-bumbu yang seperti bunda-bunda lihat, dan aku juga memakai santan ya. Ini tuh untuk beras ketannya udah aku rendam terlebih dahulu ya bunda-bunda, sekitar 5 jam, dan ini tuh sekitar jam 2 siang aku baru mulai masak untuk nasi ketannya ya, biar cepet empuk kata orang-orang gitu ya. Aku ikutin aja karena aku juga baru perdana bikin ketan serundeng. Mudah-mudahan aja berhasil, dan ternyata alhamdulillah berhasil ya. Kalau lihat step-step orang itu diikutin cara-caranya, dan insya Allah pasti berhasil. Dan bagaimana nih bunda-bunda dan teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang pas hari raya Idul Adha kemarin sibuk kayak aku di dapur? Semangat ya bunda-bunda, emang wanita itu tidak mengenal lelah. Kalau setiap ada acara itu pasti wanita yang paling capek ataupun paling heboh di dapur ya. Ini tuh udah sekitaran 20 menitan gitu, dan ini udah aku angkat untuk beras ketannya. Dan ini aku mau kasih garam. Ini aku kasih garamnya itu dikira-kira aja ya, jangan kebanyakan, takutnya asin. Kan nanti juga serundengnya itu dikasih bumbu. Dan ini aku masukin juga untuk santannya. Ini aku menggunakan santan peras ya, dari kelapanya itu aku minta sedikit dan diperas untuk dibikin santan. Ini aku dikasih santannya itu sekitar 250 ml gitu, dan ternyata itu kelembekan ya teman-teman, kayaknya itu sekitaran 200 ml gitu ya, karena dari petunjuknya ataupun menurut orang itu dikasih airnya segini, aku ikutin aja. Ternyata itu di ketan aku yang dimasak ini tuh kelembekan. Dan ini aku mau aduk-aduk dulu, dan kalau udah diaduk-aduk dan udah tercampur merata, ini aku tutup dulu biar si santannya itu nyerap ke ketannya ya teman-teman. Ini udah sekitaran 20 menitan gitu, udah nyerap juga air santan ke dalam ketannya. Ini aku aduk lagi dan aku mau kukus lagi, dan ini dikukusnya itu selama 30 menitan gitu ya, ataupun setengah jam. Pokoknya dikira-kira aja sampai si ketannya itu mateng, karena aku itu ya dikasih ketannya sama ibu aku itu yang apa itu namanya, yang kecil-kecilnya gitu, bekas dibikin rangginang kayaknya. Jadi ini tuh cepat lembek. Ini aku mau kukus dulu ya sampai mateng. Ini aku mau kukus dulu, dan sekalian itu kukus, ini aku mau nyiapin untuk serundengnya ya teman-teman. Ini aku kasih minyak secukupnya aja, dan aku juga udah ngeblender bumbu yang tadi udah aku liatin di awal video ya. Ini aku mau tumis-tumis biar airnya itu menyusut dulu sampai airnya gak ada, nanti baru dimasukin untuk serundengnya. Dan aku juga ini tuh baru perdana ya teman-teman bikin ketan serundeng, karena kayaknya enak aja gitu ya kalau lihat orang-orang pas hari raya Idul Adha kemarin. Bunda-bunda masak apa aja nih? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu klik video ini dan nonton sampai habis. Dan untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah komen, yang selalu komen, insya Allah aku akan selalu berkunjung ke channel teman-teman semua ya. Dan yang baru menemukan channel aku, selamat bergabung.
bergabung. Selamat menonton video yang sederhana ini dan mudah-mudahan teman-teman suka dengan video-video aku dan bisa menjadi inspirasi untuk ibu rumah tangga muda kayak aku yang hidup di kontrakan 3 petak. Kalau mau bikin konten jangan terhalang oleh tempat. Aku juga ini tuh seadanya aja, mau estetik kayak orang tapi belum mampu. Jadi yang penting bersih aja dulu ya bunda-bunda. Maafkan juga kalau perabotannya itu enggak sebagus bunda-bunda semua, karena aku juga masih tahap belajar ya bunda-bunda. Ini tuh juga aku tuh sebenarnya belum terlalu paham dalam masak-memasak, cuman semenjak aku menjadi ibu rumah tangga itu jadi segala bisa gitu ya. Karena kan sekarang itu mudah banget gitu ya bun untuk mencari apa itu namanya ide-ide ataupun referensi untuk menu-menu masakan gitu. Dan ini udah aku masukin juga ya untuk si kelapanya, ini aku kasih garam, ladaku, dan juga tadi udah aku masukin si serehnya. Ini kita masak sampai benar-benar kering. Dan ini udah setengah kering, aku taburin gula. Ini aku menggunakan sekitar 4 sendok makan ya teman-teman. Karena ini awalnya aku menggunakan 3 sendok makan dan ternyata sama tetangga aku dicobain itu kurang gula gitu ya. Jadi aku tambahin lagi 1 sendok makan. Dan ini kita aduk-aduk aja terus, jangan bosan-bosan, jangan ditinggalin juga, ini takut gosong ya bunda-bunda. Ini kita aduk sampai pokoknya benar-benar kering biar awet. Dan ini serundengnya udah kering kayak gini ya teman-teman. Ini udah aja aku mau angkat. Dan ini penampakan ketan serundengnya udah matang ya teman-teman. Ini ketannya juga udah dingin, tadi udah aku dinginin. Dan ini aku mau pakai cup gitu ya karena mau dibagiin ke tetangga. Dan sehabis bikin ketan serundeng, ini lanjut aku mau bikin sayur lontong ya teman-teman. Karena aku tuh bikin lontong di rice cooker, tapi aku tuh nggak bikin videonya ya karena takut kepanjangan. Ini aku menggunakan kerongkongan ayam, ada telur, terus labu siam, dan ini aku menggunakan santan instan. Dan untuk bumbunya seperti biasa kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai gitu ya, pakai kunyit sedikit. Ini udah aku blender dan aku mau tumis-tumis dulu ya bunda-bunda. Ini aku masaknya itu sekitar jam 4 sorean gitu, karena aku tuh alhamdulillah kemarin ada kakak aku dan juga adik aku tuh pada lebaran di sini. Jadi aku tuh cepat-cepat masak ya, takutnya itu pas mereka datang masakan aku belum mateng. Tadinya juga aku mau tuh masaknya malam, tapi udah aja nggak apa-apa, sore aja sekalian aku sama pas suami buka puasa. Ini aku masukin dulu untuk tulangan ayamnya karena itu requestan pas suami ya. Dia itu kan sukanya itu tulang-tulangnya, katanya beli aja rongkong ayam, nggak usah beli ayamnya. Jadi udah aku beli ini aja. Ini tuh sekilo harganya tuh 18.000 gitu ya kalau nggak salah. Ini aku aduk-aduk dulu ya bun biar tercampur merata. Dan ini aku menggunakan santan yang udah aku masak gitu ya, dikasih air. Kata ibu mertua kalau masak ayaman gitu biar awet, kasih airnya itu air yang panas. Jadi ini aku ngikutin, ini aku santannya aku didihin gitu ya sampai mateng, dan lanjut dimasukin ke ayamnya itu. Jadi enggak nunggu air dingin, jadi langsung air panas, jadi enggak bau amis. Itu tuh pepatah ibu mertua ya, dan aku ikutin dan ternyata bener ya mam. Jadi enggak gampang basi gitu ya, sampai siangnya pun itu sayur itu enggak basi gitu ya meskipun pakai santan. Maaf ya mam kalau dalam isi suara aku itu banyak suara-suara yang enggak enak didengar, karena sebenarnya ini tuh udah malam ya.
cuman mungkin tetangga belum pada tidur dan masih pada rame di luar. Jadi aku tuh bingung gitu ya, mau ngedubbing tapi kalau nggak diedit sekarang aku nggak punya stok video. Dan jangan lupa juga kita kasih bumbu-bumbu kayak garam, gula, penyedap gitu, yang penting itu kerasa garam sama gula gitu ya kalau di keluarga aku. Dan ini lanjut aku masukin si telurnya, karena kan si telur tuh udah aku rebus duluan, jadi tinggal dimasukin aja biar telurnya ikutan kuning. Dan ternyata sayur ini tuh jadinya itu banyak banget ya bunda-bunda, dan ini tuh dari sore dimakan sampai pagi pun ini tuh masih banyak, padahal aku bagiin ke tetangga juga. Dan ini aku masukin untuk si sayur labu siamnya, dan kita masak aja sampai benar-benar matang gitu ya bun. Dan ini untuk sayur lontongnya itu udah matang ya, udah naik juga si minyaknya, itu udah ke atas patin, itu udah mateng. Dan lanjut aku mau bikin kentang balado ati ampela. Seperti biasa setiap hari raya pas suami itu pasti minta dibikinin balado kentang ati ampela ya. Dan ini tuh udah aku siapin untuk bahan-bahannya. Ini tuh aku juga menggunakan sama ya, seperti kayak balado pada umumnya, kayak bawang merah, bawang putih, yang terpenting itu banyak cabai merahnya ya, kalau di aku harus merah merona. Dan ini untuk bumbunya aku kasih garam, gula, penyedap, ini aku goreng sampai benar-benar mateng. Dan ini tuh bumbunya pokoknya harus super duper banyak ya bun. Dan aku juga dikasih gula, pokoknya jangan sampai ketinggalan, karena kalau masak-masakan khas Sunda itu kalau nggak pakai gula itu nggak enak ya teman-teman. Dan ini aku lanjut masak aja bumbunya sampai benar-benar matang biar si kentang baladonya itu awet gitu ya. Dan ini aku masukin untuk si kentangnya terlebih dahulu. Ini aku aduk-aduk dulu ya biar tercampur merata sama bumbunya. Jadi ini tuh nggak usah dikasih air biar awet gitu ya. Kalau dikasih air nantinya jadi suka berair gitu. Kalau nggak dikasih air itu jadi malah keluar minyak ya teman-teman. Aku juga tahu ya, masak ini tuh dikasih tahu sama ibu mertua. Dan aku lanjut mau masukin si ati ampelanya juga. Ini ati ampelanya itu udah aku goreng. Pertama ini ati ampelanya itu aku rebus, aku kasih bumbu juga, dan lanjut aku goreng baru dimasukin ke balado kentang gitu ya. Dan diaduk-aduk sampai tercampur merata. Ini tuh enggak lama masaknya, cuma diproses goreng menggorengnya aja gitu ya yang lama. Dan ini untuk kentang balado ati ampelanya alhamdulillah udah mateng dan kita siap untuk disajikan ya. Dan sebenarnya aku juga bikin ulen ataupun uli gitu ya, tapi aku tuh nggak sempet aku record ya, karena capek banget gitu ya kalau masak-masak sambil bikin konten itu nggak kelar-kelar, malah makin panjang gitu ya waktunya. Makanya pas bikin uli ini tuh aku tuh nggak bikin video. Dan ini kita goreng aja gitu ya buat sarapan pagi. Ini tuh udah pagi harinya, sehabis pulang sholat id gitu, ini aku goreng ulinya karena takut mau ada yang mau makan uli dan kawan-kawannya gitu ya. Dan ini ulinya itu udah mateng ya teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya drama masak di lebaran idul adha ini tuh udah kelar. Alhamdulillah udah matang semua.
Dan aku ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat hari raya Idul Adha. Semoga tahun depan kita bisa berjumpa lagi dan bisa berkumpul bersama keluarga besar ya teman-teman. Dan alhamdulillah inilah hasil masakan aku. Dan untuk sayur lontongnya ini tuh udah sisaan buka puasa gitu ya, dan ini tuh juga ada yang dikasih tetangga juga. Dan aku akhiri videonya sampai di sini. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.